Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang bioekologi cendawan patogen tumbuhan. Jadi, cendawan ini merupakan salah satu dari patogen tumbuhan cukup besar yang cukup besar menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Misalnya beberapa contoh, ya, di antaranya yaitu penyakit BLAS atau bercak belah ketupat yang disebabkan oleh Bericularia, kemudian hawar daun kentang yang disebabkan oleh Phytophthora infestans, layu fusarium, bulai, antraknosa pada cabai. Nah, ini beberapa penyakit penting yang disebabkan oleh cendawan. Kemudian di perkebunan juga ada busuk pangkal batang, penyakit busuk buah kakao, karat kopi, busuk batang vanili. Itu beberapa contoh cendawan penyebab penyakit yang memiliki arti penting, yaitu menurunkan hasil pada beberapa komoditas di Indonesia. Ini kalau di Madura sendiri, karena umumnya adalah jagung, ini beberapa contoh penyakit pada jagung yang disebabkan oleh cendawan, yaitu yang pertama bulai atau kalau di petani disebut penyakit putih. Ini disebabkan oleh Peronosklerospora mylitis. Kemudian ada Peronosklerospora yang lain ya, ada sorgi, ada philippinensis, tapi di Madura umumnya adalah mylitis berdasarkan identifikasi bentuk spora. Untuk bentuk spora nanti kita lihat di bagian berikutnya. Kemudian antraknosa ini pada pepaya, jika kita melihat buah pepaya busuk dan sirkuler seperti ini disebabkan oleh cendawan Coletotrichum sp ya, jenis Coletotrichum. Salah satunya spesies Gloeosporioides. Kemudian di melon dan kukurpit yang lain ini sering muncul downy mildew atau embun bulu ya. Ini disebabkan oleh Pseudoperonospora cubensis. Nah, ini juga menyebabkan kerusakan yang cukup banyak. Misalnya beberapa waktu lalu juga di lahan kita itu terserang oleh downy mildew. Dalam waktu 1 minggu seluruh tanaman sudah menunjukkan gejala embun bulu ini. Kemudian hawar daun jagung ini juga disebabkan oleh cendawan. Untuk gejalanya daunnya berwarna coklat kehitaman ya, terutama pada bagian bawah atau bagian tua. Jika diamati bentuk konidianya itu memiliki sekat yang cukup tebal berwarna coklat. Kemudian di beberapa wilayah sentra bawang daun dan bawang-bawangan ya, ini terutama yang bawang daun, ini terlihat bercak ungu. Jadi kalau teman-teman ke Probolinggo ya, ini seringkali ditemukan Alternaria pori, bercak ungu. Gejalanya pada daun muncul bercak keunguan, seperti pada gambar ini. Kemudian pada komoditas Solanaceae ini juga cukup penting penyakit layu ya, layu fusarium. Ini menyerang tomat, cabai, terong, dan sejenis Solanaceae yang lain. Jadi ada beberapa strain nanti, beberapa ras ya dari fusarium ini untuk komoditas-komoditas kelompok Solanaceae. Kemudian kanker batang ini disebabkan oleh Pomopsis. Ini pada bagian batangnya terjadi kanker ya, kematian jaringan. Kemudian
muncul pembengkakan pada daerah bekas kanker itu. Kemudian pada kacang-kacangan, termasuk kacang tanah, kalau di Madura kacang bambara juga ya, itu seringkali muncul penyakit busuk pangkal batang. Nah, penyakit busuk pangkal batang ini disebabkan oleh Sclerotium rauxii. Baik dari beberapa gambar itu, kemudian kita ke karakteristiknya ya. Cendawan ini adalah kelompok organisme eukariotik. Ya, jadi kalau bakteri kemarin prokariot, untuk cendawan ini kelompok eukariot. Kemudian heterotrof, struktur somatik berupa hifa, struktur reproduktif berupa spora, dinding sel umumnya adalah kitin ya, sebagai penyusun utama. Dari sisi struktur somatik, ini ada yang sel tunggal. Kalau kita kenal pembuat ini ya, kecap, itu kan kelompok sel tunggal. Kemudian ada yang berbentuk hifa dan ada yang berbentuk plasmodium. Kemudian dari strukturnya itu terdiri atas dinding sel, plasma lema, sitoplasma, nukleus, di mana di sana terjadi pembelahan sel dan replikasi DNA. Ini beberapa contoh struktur somatik dari cendawan, ada yang sel tunggal, hifa seperti gambar yang tengah ini, kemudian plasmodium. Kemudian dari jenis-jenis hifa dibedakan menjadi dua, yaitu septat dan aseptat. A ini tidak ya, berarti aseptat ini tidak bersekat, sedangkan septat ini bersekat. Tuh ya, jadi untuk memudahkan teman-teman mengingat, hifa itu ada dua, septat dan aseptat. Kemudian ragam sekatnya juga macam-macam, ada yang pori saja ya, kemudian dolipor, ini seperti overlap gini ya, kemudian sekat penuh, seperti tadi pada Helminthosporium ya, pada jagung, kemudian sekat semu, melekuk tetapi sekatnya tidak terlalu kelihatan, ini pseudoseptat. Kemudian beberapa modifikasi hifa itu memiliki fungsi masing-masing di dalam pertumbuhan maupun bertahan atau dalam proses infeksi. Misalnya pada modifikasi hifa untuk membentuk jaringan ini nanti bisa berbentuk sklerotium, stroma maupun rhizomorph. Ini membentuk jaringan bertahan, jaringan rhizomorph ya, rhizo dari akar ya, menyerupai akar. Kemudian untuk melekat ini membentuk rhizoid, rhizo akar ini menyerupai akar. Kemudian abrasorium ini untuk menempel pada substrat. Kemudian untuk yang menembus permukaan ini disebut modifikasinya disebut hifa penetrasi. Kalau menyerap nutrisi ini disebut haustorium. Memindahkan nutrisi dari hifa kepada sel inang ini disebut arbuscula. Menyimpan nutrisi vesikula dan mempertahankan diri ini ada yang membentuk gamma, chlamydospora dan sclerotium. Ini beberapa contoh modifikasi hifa tadi ya. Sebagai gambaran ini rhizoid menyerupai akar ya, jadi rhizo dan id. Kemudian haustorium ini untuk menyerap ya, menyerap nutrisi. Kemudian ada hifa penetrasi ini untuk menembus jaringan tumbuhan. Kemudian ada abrasorium. Abrasorium ini tadi untuk melekat ya, yang ada ini. Ini untuk melekat. Ya. Kemudian ada chlamydospora, struktur bertahan ya. Kemudian gemma. Ini pada kondisi yang kurang menguntungkan, cendawan-cendawan itu akan membentuk struktur bertahan. Kemudian dari sisi genom, genetik ya, jadi ukuran genetik
cendawan itu di atas ya, ukurannya di atas bakteri. Jadi jumlahnya sekitar 10 pangkat 7 hingga 10 pangkat 8 megabasper. Jadi cukup besar ya. Kemudian dari sisi ekologi ini dibedakan berdasarkan struktur berdasarkan ekologinya ya dalam memanfaatkan nutrisi. Dari tingkatan saprofitik, ya ini jika semakin atas berarti semakin saprofit. Kemudian kalau ini semakin ke bawah panahnya ya semakin parasit. Jadi ada saprofit obligat, parasit fakultatif, dan parasit obligat. Untuk saprofit obligat, ini obligat ya, jadi seluruh hidupnya adalah saprofit atau mengurai bahan organik. Jadi ini berfungsi sebagai pengurai. Kemudian parasit fakultatif, ini parasit itu parasit, fakultatif ini kadang-kadang. Jadi umumnya dia bersifat saprofit, tetapi pada kondisi tertentu kadang-kadang dia menjadi parasit. Kemudian kebalikan dari parasit fakultatif ini saprofit fakultatif, yaitu kadang-kadang dia parasit, tetapi umumnya kadang-kadang dia saprofit, tetapi umumnya dia adalah parasit. Kemudian yang paling ini ya tingkatannya parasitik ini yaitu parasit obligat. Jadi seluruh hidupnya ini dia parasit pada inang. Kemudian beberapa contoh yaitu untuk saprofit obligat yang memanfaatkan bahan organik ya. Ini diantaranya Aspergillus, Agaricus, Trichoderma ya. Ini beberapa contoh cendawan Aspergillus ya, Agaricus dan Trichoderma. Kemudian ada parasit fakultatif. Ini yang contohnya tadi Rhizoctonia, Sclerotium, Botrytis, Phytophthora. Kemudian untuk yang saprofit fakultatif ini ada Cercospora, Alternaria, Helminthosporium, Pericularia, dan Phytophthora. Kemudian untuk parasit obligat yang selalu hidup pada inangnya ini tadi downy mildew dan powdery mildew. Untuk downy mildew ini bule ya, jadi Peronosplerospora maidis ini masuk dalam parasit obligat. Kemudian untuk Peronospora cubensis ini juga masuk parasit obligat. Kenapa pengelompokan ekologi itu penting? Karena ini digunakan untuk mengetahui teknik pengendalian yang tepat. Misalnya, kita sering mendengar bahwa aplikasi bahan organik itu bagus, ya, tetapi ada beberapa hal ya yang kadang tidak bagus. Misalnya, jadi aplikasi bahan organik ini memang efektif untuk parasit fakultatif yang memang hidupnya cendawan itu umumnya sebagai saprofit. Jadi penambahan bahan organik ini dapat mengubah ekologi cendawan itu tetap saprofit sehingga tidak memparasit tanaman. Namun tidak begitu berpengaruh terhadap parasit obligat karena untuk parasit obligat ini selalu ada di dalam inang. Ya, itu untuk contoh aplikasi bahan organik. Kemudian dari sisi biologi, ya ini ada dua cara reproduksinya yaitu aseksual dan seksual. Untuk aseksual ini tanpa kawin yaitu menggunakan hifa. Ya benang-benang hifa itu jika putus ya itu juga bisa memperbanyak diri dari hifa itu. Kemudian ada spora seksual atau umumnya berupa konidia untuk cendawan-cendawan patogen tumbuhan. Sedangkan untuk yang seksual dengan kawin ini membentuk oospora untuk kelompok Oomycetes, kemudian zygospora untuk kelompok Zygomycetes, ascospora untuk kelompok cendawan Ascomycetes, Basidiospora untuk Basidiomycetes, dan Theliospora untuk kelompok Theliospora ini Deuteromycetes.
Nah, ini untuk spora sendiri secara ekologi digunakan untuk penyebaran. Jadi penyebaran cendawan umumnya ini menggunakan spora, yaitu berupa conidia, Spora atau Sporangiospora. Atau bisa juga digunakan untuk bertahan hidup, yaitu dalam bentuk spora seksual, Chlamydospora atau Sclerotia. Kemudian siklus hidup cendawan ini kita mulai ya, misalnya dari perkecambahan atau dispersi, ya, pemencaran. Pemencaran kemudian cendawan itu menempel ya, menginokulasi inang, berkecambah dan mulai menginfeksi atau penetrasi inang. Setelah masuk ke dalam jaringan, dia akan mengalami atau melakukan kolonisasi, ya, berkembang biak di dalam jaringan. Setelah itu, setelah cukup, ini akan membentuk spora aseksual. Kemudian melakukan pemencaran lagi, atau jika inangnya mati ya atau akan mati, dia akan membentuk struktur bertahan. Kemudian mencapai inang yang baru, gitu ya. Jadi itu adalah siklus hidup cendawan fitopatogen. Penyebarannya terbagi menjadi dua, yaitu penyebaran secara aktif, yaitu dengan pergerakan miselia. Tetapi untuk pergerakan secara aktif ini tidak begitu merusak, karena ya seperti yang kita tahu bahwa pertumbuhan miselia itu jika dilakukan uji coba di lab saja ya, dengan kondisi yang nutrisi yang optimum, itu dalam waktu 4 sampai 7 minggu baru mencapai 4 cm ya. Jadi kalau kita melakukan menanam hifa pada bagian tengah cawan petri yang berisi agar, itu dalam waktu 4 sampai 7 hari baru mencapai tepi cawan petri. Kemudian untuk pasif ini yang seringkali terjadi ya. Yang pertama melalui bahan tanaman, bisa melalui benih, kemudian umbi ya, kemudian apa lagi ya, umbi, biji, bunga, atau yang lain ya, bahan tanam lain. Nah ini bisa sangat jauh ya, misalnya kita di sini membawa biji yang terinfeksi, kemudian ditanam di daerah yang jauh sana ya. Jadi ini cukup untuk penyebaran secara pasif ini yang paling jauh. Kemudian terbawa angin, terbawa percikan air, dan terbawa vektor. Seperti pada virus, di cendawan juga ada beberapa organisme yang mampu menjadi vektor cendawan. Kemudian setelah kita tahu pemencarannya, untuk cara bertahan hidup cendawan apabila sedang tidak menginfeksi, ini ada beberapa struktur. Yang pertama, Durman ya. Struktur Durman ini contohnya spora seksual itu dari kelompok Phylacora, kemudian membentuk Sclerotia, membentuk Chlamydospora dan spora istirahat. Kemudian ada juga yang membentuk Mycelium Durman. Misalnya dalam benih, ini contohnya bulai ya. Bulai itu termasuk cendawan yang bertahan dalam bentuk Mycelium Durman pada benih jagung. Begitu juga dengan Coledotrichum pada cabai, Pericularia oryzae pada padi. Kemudian pada sisa-sisa tanaman, misalnya pada jerami, itu penyakit bercak belah ketupat atau BLAST ini juga dapat bertahan pada jerami. Begitu juga dengan bercak ungu yang disebabkan oleh Alternaria fori, ini juga bisa bertahan pada sisa daun yang sakit. Kemudian selanjutnya, ketika tidak menginfeksi inangnya, dia akan hidup pada inang lain. Ada dua istilah untuk penyebutan inang lain. Yang pertama, inang alternatif. Alternatif artinya ketika inang utama tidak ada, cendawan ini akan menginfeksi inang lainnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu inang antara, seperti namanya ya, atau kita kenal dengan alternate host. Ini salah satu inang
di mana cendawan itu membutuhkan untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Contohnya karat pada jagung ini dia memiliki inang antara oksalis atau semanggi gunung untuk menyelesaikan satu siklus hidupnya yang sempurna. Ya. Kemudian bisa juga hidup pada tanah ya sebagai saprofit. Contohnya Rhizoctonia, Sclerotium, Pythium, Phytophthora, Coanepora. Jadi ini tergantung dari tadi ya ekologi cendawan berdasarkan hubungan cendawan dengan inangnya. Apakah dia tadi ya saprofit obligat, parasit fakultatif, saprofit fakultatif atau parasit obligat. Ini beberapa contoh struktur bertahan, misalnya Ascospora pada glomerella ya. Kemudian Oospora, Zygospora, Chlamydospora, Pycnidia, Teliospora pada Fucsinia, Uredospora pada Fucsinia, Coanepora pada Paprika, dan lain sebagainya. Jadi itu ya bentuk-bentuk spora yang dapat dibentuk oleh cendawan patogen tumbuhan. Jadi itu catatan pentingnya ya. Jadi dalam bioekologi cendawan ini yang penting adalah yang pertama mengetahui biologinya, kemudian cara infeksinya, struktur bertahan, penyebaran, dan inangnya ya, inang serta gejala yang ditimbulkan. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.